Yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Indonesia muda, Indonesia muda, yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia Muda Club. Profesional muda, kita hari ini akan bicara dan diskusi mengenai rencana untuk memergerkan perusahaan-perusahaan pelabuhan yaitu Pelindo, mulai dari Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, dan Pelindo 4. Aksi korporasi ini sudah mulai dijajaki dan sudah dibuat konsepnya. Dan saat ini dibutuhkan sebuah usaha besar bagaimana mengefisiensikan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Dan sekarang saya ada di Pelindo 2, merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia. Kita akan dengarkan nanti bagaimana sebenarnya rencana dari penggabungan Pelindo ini. Apa yang sebenarnya yang mau digabungkan? Layanan apa yang akan digabungkan? Dan bagaimana manajemennya ke depan? Ayo, profesional muda, mari kita lihat. Ya, sekarang saya di Pelindo 2 dan langsung bertemu dengan dirutnya Pak Arief. Saya ingin tahu nih Pak Arief, ini sekarang gimana perkembangan dari IPC atau Pelindo 2 ini? Sekarang berapa juta TEUs atau apa dan sebagainya, logistiknya berapa banyak, berapa persen anggaran yang masuk itu, berapa persen paling besar di mana, logistik kah atau apa dan sebagainya? Oke, makasih Pak Arya. Jadi pertama kami sampaikan bahwa Pelindo 2 ini compare dengan Pelindo 1 di Jalan 4 mungkin relatif paling besar. Oke. Contoh sebagai gambaran sekitar peti kemas. Ya. Ini tahun kemarin itu sekitar 7,6 juta TEUs. Oke. Dan 7,6 juta ya? 7,6 juta TEUs. Sekarang paling besar loh itu? Paling besar. Oke. Dan di Jakarta sendiri ini hampir sekitar 6 juta lebih. 6 juta lebih? Itu di Jakarta mungkin kita hampir 6,6-an. Ya, itu di ya. Jakarta sendiri. Dan mostly internasional. Mostly internasional. Mostly internasional, dan pada saat pandemi ini memang semua terdampak. Iya. Tapi good news-nya adalah industri pelabuhan adalah salah satu industri yang mungkin terdampaknya itu lebih Kecil. kecil. Oke. Jadi sampai dengan November sekitar ini paling turun sekitar belasan persen, Oke. 12%. Dan di sini internasional lebih gede. Untuk domestik single digit sekitar 6%-an. Oh, 6%? Hanya 6%? Hanya 6%. 6%. Lebih besar yang domestik. Domestik. Oke. Kalau internasional kenapa lebih gede? Iya. Karena mungkin trading pairing dari negara kan pasti sudah lockdown juga. Betul, Dan betul. ada beberapa yang tutup juga pelabuhannya selama kemarin bulan-bulan April Mei. Iya. Tapi sekarang aktivitas sudah mulai naik lagi, dan sekitar bulan Juli, Agustus, September sudah mengarah ke perbaikan. Oke. Jadi kita harapkan sampai dengan akhir tahun juga tidak lebih dari 12% turunannya. Pendapatan terbesar dari Pelindo 2 ini sektor mana? Tentunya peti kemas yang paling dominan. Peti kemas, oke. Peti kemas paling dominan. Yang kedua Ya. itu adalah dari non peti kemas Ya. dan dari marine. Peti kemas itu lebih dari 60%. 60%. Jadi kalau ininya tidak terganggu, logistiknya terganggu, peti kemas terganggu, maka Pelindo 2 nggak akan terganggu di sana ya? Ya, relatif seperti itu. Jadi kalau begitu sebenarnya penurunan itu sebenarnya kecil ada di peti kemas juga ya? Ya, betul. Oke. Nah ini kedepannya gimana perkembangan dari Tanjung Priok ini? Kalau kita bicara Indonesia, Tanjung Priok adalah sentralnya. Kalau kita bicara perdagangan. Oke. Dan kita tetap komit di Pelindo 2 punya proyek strategis, yaitu pengembangan pelabuhan Kali Baru. Kali Baru, oke. Saat ini kapasitas di Tanjung Priok itu sekitar 9 jutaan. Oke. Dan kita akan kembangkan lagi pelabuhan Kali Baru yang City 2, City 1 sudah operasi. Oke. City 2 kita harapkan start construction di sekitar awal tahun 2021. Kita harapkan dengan adanya tambahan 1,5 juta TEUs lagi, mungkin in total nanti sekitar 10,5 juta TEUs. Oke. Itu untuk Tanjung Priok. Jadi Tanjung Priok. ini sangat strategis karena Tanjung Priok ini mungkin gateway-nya Indonesia. Oke. Jadi kita akan kembangkan di situ. Dan saat ini utilisasinya sudah sekitar 70%. 70%. Artinya menurut rule of thumb itu harus Memang digedein. Dan selanjutnya Priok itu sangat strategis kaitannya dengan akses. Jadi koneksi antara port dengan hinterland ini kan saat ini kan sudah ada beberapa, ada jalan tol JOR, ada yang elevated juga ada. Dan sekarang under construction adalah JTCC, jalan tol Cibitung Cilincing. Artinya koneksi dari timur ke Tanjung Priok
akan jauh lebih strategis dan Ya. saat ini proyeknya mungkin sekitar 80%-an. Ya. Dan jalan tol Cibitung ini akan terkonek langsung dengan akan terkonek dengan Pelabuhan Kalibaru. Oke. Jadi nanti kita akan mempunyai Pelabuhan Kalibaru yang terkonek directly dengan jalan tol. Oh. Artinya akses dari port ke hinterland ke industrial estate Ya. akan jauh lebih bagus. Ya, Dan ini akan sendiri. menjadikan Tanjung Priok menjadi pelabuhan yang sangat-sangat bagus. Oke. Nah, Pelindo 2 sendiri ada di berapa pelabuhan? Kita Pelindo 2 ada 12 cabang. 12 cabang. Ada 12 cabang. Ada. Dan yang paling gede adalah di sini kita di Sumatera Barat, di Padang, terus turun ada Jambi, ada Palembang, ada Bengkulu, ada Panjang itu di daerah Sumatera. Di Kalimantan kita punya pelabuhan Bikora di Pontianak. Iya. Pontianak ini adalah existing port adalah river port dan Oke. kita under construction new port di Greenfield. Ini adalah seaport. Oke. Kenapa kita bangun di sana? Yang di seaport existing ini, satu seaport problemnya adalah draft. Ini maksimal adalah draft sekitar sekitar 5-6. Kalau -5-6 paling-paling kapalnya kapal 500. Bayangkan untuk the world largest container ship itu sekitar 23.000. Ini 500. Oke. Nah, makanya kita bangun namanya pelabuhan. Saat ini namanya pelabuhan Kijing. Ya, Saat Kijing. ini under construction sudah sekitar 75% juga. Namun good news-nya adalah pelabuhan belum jadi, tapi demand atas pelabuhan sudah ada. Sudah ada. Jadi sebagian dibangun, sebagian sudah mulai in operation, temporer tentunya. Tapi sudah rutin. Saat ini sudah berjalan. Di antara pelabuhan yang ada sekarang ini yang punya Pelindo 2 itu, totalnya berapa untuk peti kemas sendiri berapa nih totalnya? Berapa puluh juta? Kalau yang gede ini ya, yang gede itu saja di Priok, Pontianak itu sekitar 260. Oke. Saat ini ada 260. Untuk Palembang sekitar 150. Untuk Teluk Bayur tidak besar, sekitar 100.000. Ya. Tapi di pelabuhan baru, yaitu di Kijing tersebut, nanti kapasitas ultimanya kita 1,5 juta untuk darat Oke. cukup gede. Dan dengan adanya pelabuhan Kijing tersebut, itu mendorong industri untuk tumbuh. Dan sekarang sudah mulai datang ke sana. Nah, yang jadi isu krusial diributin oleh banyak orang yang bermain di logistik adalah soal waktu tunggu. Sekarang udah berapa lama kita di sini? Dwelling time. Iya, dwelling time. Nah, ini dalam kesempatan ini juga saya perlu menyampaikan terkait dengan dwelling time. Dwelling time yang beredar di masyarakat ini kan selalu waktu bongkar muat. Iya. Padahal dwelling time itu di sisi pelabuhan, hitungannya itu adalah dari kontainer itu turun. Dan kita bicara dwelling time itu adalah definisi adalah untuk kontainer impor. Kontainer turun dari kapal sampai dengan di pintu keluar dia keluar. Iya. Itulah perhitungan Dwelling time. stopwatch on sama stopwatch off itu di situ. Ya. Tetapi kita pelabuhan itu hanya mengurusin kargo saja. Untuk barang impor itu ada namanya dokumen. Dia harus pre-clearance, ada clearance dan oke. post clearance lain-lain itu di luar Oke. pelabuhan. Iya, iya, iya. Dan saat ini kalau dwelling time itu sekitar 3, sekian. Iya. Ini adalah per saat ini. Iya. Tapi dari porsi tersebut sebenarnya pelabuhan itu hanya cuma membongkar dan mengeluarkan gate. Artinya pelabuhan tidak bisa menggeser apapun juga tanpa adanya dokumen menyertai. Jadi ada flow of goods, flow of dokumen. Kita flow of goods-nya saja. Oke. Tapi flow of dokumen bukan under kontrol pelabuhannya teman-teman kementerian dan lembaga. Oke, oke. Bang Arif, saya mau lihat lagi yang lain boleh ya? Oh silakan. Wah, ini ada orang naik haji kapal tahun berapa nih? Ini kemungkinan sekitar tahun 1970-an. Di mana pada saat itu mungkin orang-orang haji itu ada sebagian dari mereka menggunakan kapal laut. Ini jangan-jangan zaman-zamannya Titanic ini, Bang. Lihat kapalnya bentuknya. Nah, melihat begini tuanya ya, Pelindo ya, melayani masyarakat Indonesia, ini kan ada rencana mau dibuat namanya subholding di mana Pelindo akan dimergerkan. Nah, ini gimana ceritanya, Bang Arif? Ada dua. Pertama adalah approach dari BUMN. Ya. Kalau BUMN kan memang kepingin ada right sizing ya, jumlah BUMN terlalu banyak, Ya, terus ya. filterisasi seperti itu. Ini adalah dari BUMN. Dari sisi pelabuhan saya lebih concern di sisi ekonominya. Jadi problem di kita adalah terkait dengan mahalnya logistik cost. Informasi yang beredar itu kan data-data yang ada kan logistik cost Indonesia kan sekitar 23 something. Dan dari 23 tersebut itu sekitar 8% kontribusi dari air. Air itu ada port dan shipping. Memang kecil dari 24, 8 itu adalah sepertiga. Tetapi dari 8 tersebut itu memberikan dampak kepada yang lain. Contoh misalnya, dengan tidak performnya pelabuhan Iya. akan direspon juga oleh shipping lain. Ya. Dengan tidak performnya pelabuhan akan direspon juga dengan transportasi darat. Dari sisi ekonomi adalah bagaimana menjadikan
pelabuhan tersebut menjadi pelabuhan yang secara performance tinggi dan reliable. Dan saat ini terjadi adalah di Indonesia kalau kita bicara tol laut, bicara pendulum, ada pelabuhan utama dari Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, ada Sorong, ada Ambon. Di sini performansi dari masing-masing pelabuhan itu berbeda-beda saat ini. Dan faktanya sampai dengan saat ini capability dari masing-masing pelindo juga berbeda. Tapi karena entitasnya berbeda-beda, tidak akan mudah secara governance dari resource dari sini pindah ke yang lain. Itu nggak bisa. Dan dengan adanya problem tersebut, maka salah satu solusi yang ditawarkan dari studinya yang ada, itu adalah merger. Kenapa tidak holding? Karena apa? Kalau holding kan entitasnya tetap berbeda. Hanya induknya saja dari tadinya BUMN akan turun menjadi surviving entity. Antara pelabuhan 1, 2, 3, dan 4 adalah menjadi entitas yang tetap terpisah. Artinya resource juga tidak mudah untuk kanan kiri. Nah, solusinya adalah yang ditawarkan adalah merger. Artinya nanti Pelindo 1, 2, 3, 4 menjadi satu. Tapi setelah itu akan ada dibentuk namanya cluster. Peti kemas akan dikonsol menjadi satu Indonesia, non peti kemas juga saya di Indonesia, yang lain-lain juga seperti itu. Artinya resources dari masing-masing kelas tersebut akan dengan mudah untuk di share kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa itu menjadi menarik? Karena apa? Mungkin 80% customer dari peti kemas itu mungkin juga sama. Artinya seluruh Indonesia itu juga. Jadi akan sangat-sangat bagus apabila terminal dari ujung ke ujung mempunyai performansi yang sama, mempunyai account manager yang sama, servisnya sama. Ini akan jauh. Sama, gitu ya? Betul, standar otomatis akan sama dan ini akan mempermudahkan bagi customer. Dan kami dari Pelindo 2 sangat-sangat mendukung ide-ide tersebut karena ini saya menjadi bagian juga di warga negara akan sangat untung apabila logistik cost juga bagus, kira-kira seperti itu. Jadi kami sampaikan pada teman-teman nggak usah takut dengan rencana tersebut, yang penting persiapkan diri kita untuk lebih bagus. Karena pada posisi apapun juga kalau orang kerja, orang punya performansi yang bagus, itu pasti akan. Jadi nanti gini ya, Bang. Manajemennya logistik, peti kemas satu manajemen semua. Satu manajemen semua. Baru nanti satu manajemen untuk penumpang. Satu manajemen semua. Non peti kemas satu manajemen. Marine satu manajemen. Logistik satu manajemen, equipment satu manajemen. Jadi inilah akan menjadi upside bagi dunia industri, kira-kira seperti itu. Itu kalau dari sisi ekonomis. Kalau dari sisi BUMN, ini kan dari sisi korporasi. Tentunya akan ada itu hanya mekanikal aja bahwa sebuah merger itu pasti akan memberikan dampak positif terhadap korporasi. Share service pasti akan menurunkan cost dan yang lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Itu pun nanti kalau gitu dengan satu manajemen ini selama ini gini nggak? Kalau orang mau ke Makassar, biasanya dari Aceh mau ke Makassar, itu pindah-pindah dong halnya. Pindah manajemen. Contoh misalnya. Dulu ya sekarang ini. Sekarang ini kapal misalnya dari Medan ke Jakarta. Ya Medan under Pelindo 1 ke Jakarta under Pelindo 2. Terus dari misalnya Jakarta ke Makassar ya sama. Di sini Pelindo 2 sampai Pelindo 4. Seperti itu. Lah kalau seperti nanti katakanlah sudah bergabung, pastikan data sudah tersebar semua. Jadi itu bagus juga untuk pemerintah. Visibility atas trading lokal itu akan jangan dengan mudah kelihatan. Apalagi kalau menggunakan single system, semuanya akan jauh lebih bagus. Jadi kelihatan semua kalau gitu ya? Betul. Nah, kemudian Bang, di samping dimergerkan, kan ada bakal namanya klaster logistik. Nah, ini gimana? Jadi yang langkahnya di posisinya Pelindo ini di mana langkahnya posisinya sebenarnya di klaster itu? Jadi gini, ini terkait dengan pada saat kita bicara pelabuhan itu hanya satu titik dari suatu rantai logistik ya. Nanti ujungnya adalah kita bicara logistik as a whole gitu kan seperti itu. Dan dari sisi pelabuhan karena kita memegang megang titik-titik utama, mestinya akan bisa memberikan servis yang jauh lebih bagus. Contoh misalnya gini. Tadi malam saya diskusi terkait dengan shifting antara pemain-pemain e-commerce. Contoh di Jakarta ke Medan, ternyata mereka prefer pakai truk, tidak menggunakan kapal. Saya cek kenapa? Ini masalah punctuality, masalah kestabilan schedule. Saya bilang oke deh, kalau gitu akan saya garap. Service saya akan buat perusahaan logistik kami yang sudah ada akan memberikan service yang dia itu bukan berbasis pada shipping line tertentu, tapi kita akan mengikuti kapal apapun juga yang jamnya cocok. Jadi kita akan sampaikan bahwa kita punya daily charter yang pada akhirnya kepastian sampai dengan barang tersebut itu bisa schedule dengan bagus. Selanjutnya kita bisa dorong juga
membuat gudang distribusi di sekitar pelabuhan juga. Jadi sudah barang datang langsung masuk ke gudang distribusi, bisa juga kita langsung turun ke delivery service. Jadi akan bisa memberikan service yang jauh lebih pasti, yang tentunya at the end kan ujungnya cost. Bagaimana kita memberikan service yang lebih pasti dan costnya dengan lebih. Nah, nanti posisinya kayak seperti BGR, Jakarta Lloyd, nanti di posisi ini bisa kita combine dengan mereka. Mereka kan punya strength point juga. Nanti bisa kita kombinasikan. Apakah kita cuman main di si pelabuhan terus satunya darat dengan mereka juga nggak ada masalah. Kira-kira seperti itu. Artinya kita perlu kolaborasi dengan teman-teman yang lain juga gitu. Oke Bang Arief, makasih nih. Terima kasih Bang Arief. Makasih. Salam sehat. Negeri ini dianugerahi dengan kekayaan alam yang melimpah. Lautan luas merajut ribuan gugusan pulau, membentuk untayan panjang Zamrud Khatulistiwa. Selat Malaka yang berada di beranda depan Indonesia. Pelindo 1 hadir sebagai perusahaan pelabuhan utama di Selat Malaka, yang merupakan perairan tersibuk di dunia dan menjadi titik penting perdagangan global. Kami menyediakan 3 layanan utama, yaitu sebagai terminal operator yang menyediakan layanan operasional berbagai jenis terminal, Marine Service, serta Logistik Service. Menggerakkan roda ekonomi, menciptakan simpul perdagangan, terus bertransformasi menjadi perusahaan global terkemuka, menjadi yang terbaik untuk Indonesia. Pelindo 1, Indonesia Gateway. Profesional muda, saatnya kembali yang muda yang bicara. Dan kali ini kita ada di Pelindo 1. Bisa dilihat ya, Pelindo 1 merupakan pelabuhan, BUMN pelabuhan yang beroperasi untuk daerah Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Kita akan bicara lebih jauh, gimana sih nantinya kalau Pelindo ini akan digabungkan Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, dan Pelindo 4 yang melayani pelabuhan-pelabuhan di Indonesia oleh BUMN itu akan disatukan. Kira-kira gimana bentuknya? Apakah akan semakin baik atau akan semakin mudah beroperasi sehingga bisa membantu masyarakat, membantu juga visi misinya Pak Jokowi dalam era yang namanya tol laut. Yuk kita bicara. Ya, ini kira-kira berapa hektar nih ya? Ini kita untuk terminal yang existing ini ada sekitar 12 hektar, Bang. 12 hektar. 12 hektar. Ini kapasitas kita untuk kontainer berapa nih? Kapasitas terpasangnya sekitar 1 juta sampai 1.100.000 TEUs.
Gitu. Oh, jadi 1 juta 100 sampai 1 juta 200. Iya. Selamanya sudah terpenuhi nggak itu ya? Sudah Bang, sudah. Kondisi untuk tahun 2020 ini kalau kita total Belawan itu aja udah sampai 1.100.000. 1.100.000. Ya, di samping terminal kita ini juga ada terminal domestik di cabang Belawan, tapi volumenya tidak terlalu banyak dan itu semuanya nanti kita pindah ke sini. Jadi kita konsentrasi terminalnya itu ada di TPK Belawan ini. Oke, jadi konsentrasi terminal itu ada di terminal peti kemas ya. Peti kemasnya ada di sini. Nah, ini biasanya berapa persen impor untuk ekspor, berapa persen yang untuk lokal saja? Oh, sekarang ini kondisinya udah hampir imbang-imbang, Bang. Jadi pertumbuhan domestik itu juga cukup tinggi. Ya? Nah, terkadang dia bisa sampai 60% dari total kontainer. Jadi tergantung kepada apalagi kondisi COVID ini malah lebih banyak domestik daripada internasional. Jadi pada saat corona ini memang betul ya, lokalnya malah diterpus ya? Lokalnya terpus karena pergerakan barang kan, apalagi perubahan pola konsumsi masyarakat dengan adanya online, e-commerce. Pengaruh gitu ya? Terhadap perpindahan barang di domestik. Jadi ada kenaikan selama corona? Ada. Kalau total kenaikan kita ini kalau untuk peti kemas itu sekitar 7%. 7%. Pertumbuhannya di 2000. Iya, di 2020. Malah naik ya? Iya, malah naik. Iya. Begitu nggak minus dong, Bang? Tahun ini? Tahun ini enggak. Enggak ya? Insya Allah kita ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan, bukan turun dia ya? Bukan turun karena corona ya? Ada penurunan secara total karena kita ada di bottom line kita ada untuk pembayaran investasi dan lain-lain. Tapi secara EBITDA kita tumbuh. Kita tumbuh. Jadi ini untuk yang di Belawan ini hanya untuk Sumatera Utara atau ada daerah lain yang masuk? Ada juga daerah lain, Bang. Malah kadang-kadang ada juga transshipment-nya dari sini bawa ke Aceh, bawa juga ke Riau. Ya, oke. Jadi sebenarnya transshipment itu juga udah mulai, tapi memang tidak terlalu banyak. Belum besar ya. Termasuk kita juga yang di Kuala Tanjung kita juga transshipment-nya ada. Oke. Jadi dari Jawa dengan kapal besar masuk Kuala Tanjung, dari Kuala Tanjung nanti dibawa lagi ke Aceh. Ke Riau dan lain-lain gitu. Jadi udah mulai jalan. Mulai jalan ya. Transshipment. Nah, ini biasanya kalau untuk yang ekspor itu berapa negara, Bang? Ekspor kita cukup banyak ya, ada yang ke Malaysia, Singapura, ada ke India, ke Cina, ke Eropa juga kita ada yang direct juga. Tapi yang terbesar tetap dari Malaysia, Singapura dulu? Malaysia, Singapura. Malaysia, Singapura. Kalau kita untuk CPO, kita ke Cina sama India yang terbesar. Oh, Cina sama India yang terbesar ya? Nah, ini Bang, untuk pelabuhan, ini yang kita punya ada di mana aja sekarang nih? Yang kalau untuk Pelindo 1? Kalau Pelindo 1 kita ada di Aceh, kita ada 2 pelabuhan dengan 2 kawasan. Kalau untuk di Sumatera Utara kita ada di Medan, kemudian ada di Sibolga, Gunung Sitoli, Tanjung Balai Asahan. Kalau untuk di Riau kita ada di Dumai, Pekanbaru, Sepakning, Tembilahan, dan Rengah. Kalau untuk di Riau Kepulauan kita ada di Batam, kemudian ada di Karimun sama di Tanjung Pinang. Total semua, Bang, kapasitas kita tahun ini berapa ya? Total peti kemasnya? Iya. Peti kemasnya ada sekitar 1,2 juta. Oh itu? Nah, 1,2 juta tuh. Kalau untuk curah cairnya kita bisa sampai 6,5 juta. 6,5 juta ton. Itu curah cair tuh, Curah cair. Ya. Sawit CPO dan turunannya. Kalau untuk lihat dari kesibukannya, Bang, untuk alur ini peti kemas itu ada di mana aja? Yang paling besar ada di Belawan? Yang paling besar kita di Belawan. Itu yang kita kemudian lagi mengembangkan juga di Kuala Tanjung. Itu yang ada Kuala Tanjung Multipurpose Terminal. Sekarang pertumbuhannya juga cukup bagus. Itu kalau kita lihat hampir 2 kali lipat ya dibanding tahun 2019. Nah, kita harapkan nanti dia akan lebih bertumbuh lagi. Oke. Nah, ini kan Bang ada rencana katanya mau digabungkan antara Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4. Itu penggabungannya kira-kira itu apakah per daya wilayah atau per jenis pengiriman logistiknya? Dari kita hasil diskusi-diskusi terakhir itu kemungkinan kita nanti akan melakukan penggabungan berdasarkan klasternya, Bang. Jadi ada klaster peti kemas, ada klaster non peti kemas, kemudian ada klaster logistik sama
klaster peralatan. Jadi peralatan pelabuhan kita ini kan juga cukup banyak nih. Ada alat bongkar muat, ada kapal. Nah itu kalau kita gabungkan nanti mungkin akan lebih efektif. Terkadang kan ada di suatu pelabuhan dia punya alat yang lebih. Dari pelabuhan yang lain mereka memerlukan alat. Nah kalau ini misalnya terjadi penggabungan, kita bisa pindahkan alat di posisi yang berlebih itu ke yang membutuhkan. Sehingga kita investasinya lebih efisien. Nah, kemudian sekarang ini sudah gambaran untuk pendapatan yang terbesar tetap di Pelindo 2 ya. Oh iya, baru kemudian Pelindo 3. Pelindo 3. Baru 1 sama 4. Oke. Ini apa nih Bang Hos? Nah, ini namanya CC Bang, container crane atau ship to ship crane juga ada yang bilang, tapi kalau kita di sini bilangnya container crane. Jadi untuk memindahkan kontainer dari kapal ke darat, ke atas truk atau dari atas truk ke kapal. Oh, jadi dari sini ke darat ke laut ke kapal, dari kapal ke truk. Ini sudah otomatis belum? Ini kita masih yang pakai operator. Operator. Yang katanya udah matic di mana ya? Kalau yang udah matic kita di TPK Belawan fase 2 sama di Kuala Tanjung. Tapi itu alat di sisi daratnya Bang. Jadi automatic RTG namanya, rubber tire gantry crane. Itu yang memindahkan kontainer dari atas truk ke lapangan penumpukan atau sebaliknya. Nah ini berapa kapal nih bisa Bang? Ini bisa 4-5 kapal tergantung panjangnya kapalnya. Kapasitas satu kapal kira-kira? Ada yang kalau kapal yang besar ada yang 250, kalau yang domestik itu rata-rata 150 sampai 175. Oke. Nah ini saya mau diajak kemana lagi nih Bang? Yuk kita coba naik kapal Bang. Kita naik kapal tunda. Kapal tunda, oke. Nah, kita lihat pelabuhan dari sisi laut. Oke Bang. Ini kita lagi di kapal tunda. Bang, ini kapal tundanya Bang, ini untuk apa ya gunanya? Nunda apa sih? Kita ini kapal tunda Hang Tuah 3 ya Bang ya. Ini gunanya untuk menunda kapal. Menunda kapal yang mau merapat ke dermaga. Jadi kapal mau merapat ke dermaga atau mau lepas dari dermaga itu harus kita tunda. Karena Belawan ini adalah perairan wajib tunda. Jadi semua kapal... Jadi nggak boleh langsung masuk ya? Nggak bisa langsung masuk. Jadi harus tunda dulu gitu? Iya, ikut penundaan dulu dia. Ini bagian dari armada kita di Pelindo 1. Pelindo 1 itu ada sekitar 22 kapal tunda. Kapal tunda? Iya. Kalau kapal pandunya ada sekitar 36. 36. Ini dia nahan kapal atau gimana dia? Bisa nahan, bisa dorong, bisa narik. Jadi tergantung keperluannya. Misalnya kayak kalau dia mau lepas dari dermaga, mungkin dia tarik dulu. Baru nanti kemudian ditunda. Oke. Nah ini kita lihat nih pelabuhan ini yang tadi ya? Ya ini TPK Belawan. Ini kita ada 2 kapal domestik yang lagi sandar. Oke. Ini domestik ya? Iya, ini domestik. Merah putih ya? Kalau yang internasional kebetulan kapalnya masih kosong Bang. Nanti malam baru masuk. Nah itu yang yang dermaga yang ujung yang kerennya merah-merah semua. Itu TPK Belawan fase 2. Nah, itulah. Itu pengembangan ya? Iya, itulah pengembangan kita. Jadi kita rencanakan awal tahun depan itu udah mulai beroperasi. Itu kita sudah menyediakan 4 CC, kemudian ada 12 ARTG. Kemudian ada 20 terminal traktor. Nah di situ nanti Bang itu terminalnya yang otomatis. Otomatis ya. Nah, jadi di daratnya itu kita sudah otomatis di situ. Dengan penambahan 4 itu Bang, kira-kira berapa ton itu bisa per hari Bang Sos? Kita hitungnya itu kalau untuk terminal itu kapasitas per tahun Bang. Itu 300 bisa sampai 350 sampai 400 TEUs per tahun. Jadi kalau udah beroperasi nanti di 2021 kapasitas kita di Belawan ini bisa meningkat jadi 1,4 sampai 1,5 juta TEUs. Masih bisa lagi Bang dikembangkan lagi Belawannya?
Bisa satu terminal lagi. Kebetulan yang fase 1 itu kan reklamasinya dibangun oleh Perhubungan dan bulan kemarin itu sudah diserahkan ke kita untuk kita kembangkan. Jadi nanti akan nyambung lagi itu dermaga sepanjang 350 meter lagi. Sehingga nanti total panjang dermaga kita di sini bisa jadi 1,7 kilo Bang untuk terminal kontainernya. Nah, ini Bang, saya mau masuk nih rencana kita untuk bikin klaster logistik. Iya. Nah, ini kalau klaster logistik nanti yang berhubungan dengan dari lautnya yang ada sekarang ini masih PEL nih, atau gimana? Oh, kalau dari laut sekarang sih banyak ya Bang ya, banyak. Swasta banyak. Kalau yang dari BUMN-nya sendiri? Kalau BUMN BGR atau Jakarta Lloyd. Oh, Jakarta Lloyd, oh, dia kapal juga ya? Iya. Logistik? Iya, logistik. Jakarta Lloyd ya? Tapi di kita sendiri juga di Pelindo ada perusahaan logistik Bang, Prima Indonesia Logistik. Prima, oke. Nah, jadi kita bergerak juga di bidang logistik. Logistik Pelindo 1, Pelindo 2 ada juga? Sehingga saya ada. Pelindo 2 itu MPI kalau nggak salah. Jangan-jangan semua Pelindo ada nih? Pemahaman saya begitu Bang. Jadi ya masing-masing Pelindo itu punya perusahaan logistik. Yang mungkin nanti kalau semua nih antara seluruh perusahaan logistik digabung sama Jakarta Lloyd, wah itu bisa kuat Bang. Bisa kuat banget kuat, ya. Ini baru kita mau kerjasama dengan beberapa perusahaan logistik besar untuk mengembangkan untuk bisa nantinya door to door. Jadi tapi udah BGR udah masuk Bang ya untuk BUMN ya? Udah masuk di sini. PT Pos? PT Pos juga udah masuk Pak. Udah masuk juga ya? Kereta api juga, kereta api logistik juga sudah ada. KAI logistik ada. Oh, jadi sebenarnya kalau kita nantinya masuk ke klaster logistik, mulai dari Jakarta Lloyd bisa masuk, kemudian kereta api logistik masuk, kita bisa masuk juga. Kemudian nanti di sini setelah diterima sama Pelindo dibawa lalu masuk dengan teman-teman BGR sama teman-teman kereta api logistik bisa. Dan Damri juga masuk jangan-jangan? Damri belum masuk sini. Damri masuk sini ya? Oh, Damri masuk sini. Tapi BGR, tadi bisa BGR, bisa PT Pos, bisa kereta api kalau gitu ya. Jadi ada kesambungan untuk saling supply chain antara BUMN ini kalau gitu. Iya, sisi darat dengan sisi lautnya bisa kita kembangkan. Sisi darat sama sisi lautnya bisa dikembangkan. Jadi tadi misalnya dari Jawa dibawa oleh kawan-kawan dari perusahaan logistik gitu ya. Misalnya yang di laut seperti punya anak perusahaannya Pelindo 1 atau seperti Jakarta Lloyd masuk ke sini diterima oleh Pelindo 1. Kemudian di daratnya udah diterima BGR dan BGR, kereta api dan PT Pos. Iya. Pelindo juga punya. Oh, Pelindo untuk darat juga punya? Punya, yaitu tadi PIL tadi sama MTI mungkin juga. Oh, oke. Tapi itu lautnya nggak belum ada ya? Untuk kapal kita belum? Sepertinya Pelni udah mulai dengan tol lautnya itu. Oh, Pelni udah mulai ya? Dengan tol Pelni, lautnya. ASDP. Jakarta Lloyd itu harusnya iya dong? Iya, seharusnya iya. Jadi sebenarnya ini nyambung semua antara ini ya? Antara BUMN ini. Jadi kalau gitu sebenarnya kalau supply chain ini jalan, udah enak dong ya? Iya, seharusnya bisa menurunkan biaya logistik. Oke. Karena bisa terkoneksi semua, terkontrol semua. Terkontrol semua kan? Mulai dari misalnya di sana di Jawa dibawa oleh PT Pos, masuk pelabuhan Pelindo 2, habis dibawa Jakarta Lloyd. Iya. Sampai sini dibawa teman-teman angkasa Pelindo 1. Kemudian dibawa lagi oleh KAI dan sebagainya. Bisa nyambung loh. Bisa nyambung. Trackingnya jelas loh gitu Bang. Bisa. Apalagi kalau kita gabung dengan sistem IT, IoT-nya jalan, kita bisa tracking barang secara cepat, bisa real time. Profesional muda, kita tadi telah melihat dan bagaimana operasionalnya Pelindo 1 dan tahu juga kita bagaimana supply chain yang bisa terbangun jika klaster logistik ini jalan. Ini akan memudahkan logistik kita lebih cepat dan bisa lebih murah dan lebih efisien. Memang diharapkan ke depan klaster logistiknya BUMN ini bisa berjalan dengan baik. Tapi lebih jauh kita akan lihat lagi bagaimana Pelindo yang lain sehingga kita bisa melihat secara baik, secara luas, wawasan kita lebih luas dan kita punya helikopter view terhadap Pelindo ini. Dan mari kita saksikan Pelindo berikutnya. Souls that believe that it was worth one more try. With
we start. We are born again. Indonesia Mudaku, Indonesia Mudaku, yang muda yang bicara, yang pandai berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia Mudaku. Profesional muda BUMN bisa apa? Aku siap untuk berinovasi. Aku bisa melawan arus untuk kebaikan bangsa. Aku bisa membuat perubahan. Aku bisa bekerja dengan jujur dan independen. Aku bisa memajukan bangsa dengan kreativitas. Kini saatnya profesional muda BUMN dan Indonesia mempunyai wadah untuk mengasah dan bertukar pikiran agar lebih kreatif, inovatif, dan solutif. Saksikan Indonesia Muda Club, diskusi cerdas dengan para profesional muda BUMN untuk Indonesia yang lebih baik. Yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Indonesia Mudaku, Indonesia Mudaku, yang muda yang bicara, yang pandai berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia Mudaku. Sebelumnya saya ada di Pelindo 1 dan Pelindo 2, sekarang saya ada di Pelindo 3. Dan yang saya lihat adalah bukan di Surabaya, tapi yang di Benoa, Bali. Ayo kita akan diskusi dengan salah seorang direkturnya Pelindo 3. Mas Koko, ini Direktur Pengembangan Bisnis ya? Transformasi dan pengembangan bisnis. Transformasi dan pengembangan bisnis di Pelindo 3. Masih muda, usia berapa? 44, Pak. 44. Udah menikah berapa kali? Menikah 1 kali, anak 3, Pak. Anak 3, syukur, alhamdulillah. Biar menginspirasi Iya, betul. Teman-teman profesional muda gitu loh. Siap, nah, siap. ini kan agak lain nih dengan Benoa ini, pelabuhannya. Ini gimana? Bisa cerita nggak mengenai Benoa dan kedepannya Benoa bagaimana? Sobat muda BUMN, salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Bang atas kesempatannya. Welcome to Benoa, bagian dari Pelabuhan 3. Kalau kita bicara pelabuhan, sebenarnya saya ingin sampaikan ke rekan-rekan muda BUMN bahwa di Indonesia ini sebenarnya ada 3.089 pelabuhan, Bang. 3.800 lebih pelabuhan? 3.089 pelabuhan. Tahun 9, oke. Iya, 2052 dikelola oleh TUKS, 732 dikelola oleh BUP non-Pelindo. Pelindo hanya mengelola 103 saja. Oh, cuma 103 ya? Iya. Tapi besar-besar masalahnya. Tempatnya strategis. Oke, sorry. 103 itu ada pelabuhan 1, 2, 3, 4. Oke. 1 mengelola 25 pelabuhan. Ya. Pelabuhan 2, 12. Ya. Pelabuhan 3 ada 44. 1 on progress di Pelabuhan Bajo. Oh, Bajo. Ya. Pelabuhan 4 ada 23 pelabuhan. Jadi secara keseluruhan Pelindo mengoperasikan paling besar 44 pelabuhan. Salah satunya ada di Benoa. Jadi Pelindo 3 ada di 7 provinsi. Salah satu provinsinya adalah Bali. Di Bali ada 2 pelabuhan, Celukan Bawang di utara dan Benoa ada di selatan. Sesuai dengan amanah yang diberikan kepada Pelindo 3, Benoa ini nanti diproyeksikan akan menjadi pintu gerbang wisata maritim di Indonesia. Untuk itu di bulan Februari 2020 Pak Menteri BUMN menginisiasi program Bali Maritime Tourism Hub, di mana Benoa akan menata dirinya. Menata dirinya bagaimana? Kita akan konsentrasikan wilayah selatan untuk pariwisata, wilayah utara untuk terminal energi. Jadi ke depan Bali melalui Benoa, melalui programnya Bali Maritime Tourism Hub akan memiliki kawasan pelabuhan untuk turisme.
di sisi selatan. Fasilitas apa saja yang ada di benua? Seperti kita ketahui bersama, ini adalah dermaga timur dengan panjang kurang lebih hampir 340 meter. Ini bisa disandari, kalau sekarang Bang, itu hanya satu kapal saja. Karena kapal yang terbesar yang sandar di sini kemarin panjang kurang lebih 280 meter. Very besar. Kapal apa tuh? Kapal cruise ya? Cruise, cruise. Karena kapal yang lebih besar tidak bisa masuk. Untuk itu kemarin kita mendapatkan PMN Bang, kurang lebih 1,2 triliun. Kita gunakan untuk memperbaiki fasilitas lautnya, aksesibilitas lautnya, dengan melakukan pengerukan. Jadi itu bukan untuk fisik ya? Bukan. Untuk alur ya? Alur laut dan kolam putar. Harapannya apa? Kita akan mengeruk sampai -12. Setelah -12, jalan lautnya, jadi kapal-kapal besar bisa masuk semua. Mulai dari kapal cruise, juga kapal energi. Kalau sekarang kapal cruise hanya bisa masuk dengan panjang 286, itu hanya 2000 pek. Nanti kalau setelah dikeruk, dermaga kita jadi kapal dengan 350 meter masuk, 6000 pek masuk. Sekarang kapal energi milik Pertamina yang hanya kapal 100 DWT nanti bisa 180 meter masuk. 50.000 DWT bisa. Jadi nanti benua ini apakah khusus hanya untuk cruise saja atau gimana? Kalau sisi selatan itu untuk turisme. Ada cruise, dilengkapi dengan yacht terminal, dilengkapi dengan zona perikanan. Jadi ekosistem yang ada di sini nanti ada dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ada juga dari Pelni dan Cruise Agen, juga ada Pelindo juga di sini. Jadi semua berkembang di sini, Bang. Ada UMKM yang paling penting. UMKM. Jadi nanti ini ada yang memang untuk pariwisata, ada untuk energi juga. Energi, betul. Ada untuk pelabuhan ikan juga. Ya, pelabuhan ikan nanti di sebelah barat sana, Pak. Nggak disatuin kan sama cruise nih? Oh, enggak. Nah, nanti kan wisatawannya bau ikan, kan pusing gitu. Enggak, kita akan menata nanti dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menciptakan zona perikanan yang higienis dengan standar internasional. Harapannya apa? Benua ini seperti kemarin kita diskusi dengan teman-teman KKP, akan menjadi pintu gerbang untuk industri ikan. Cold chain logistik. Gitu ya. Cold chain logistik ada di sini nanti. Ada di sini. Ini untuk benua. Untuk yang lain lagi, Bang, ini Pelindo 3 ini di mana aja? Ini sebagian tengah atau gimana nih? Ya, saya cerita. Saya tadi sudah sampaikan Pelabuhan Indonesia 3 ada di 7 provinsi. 7 provinsi ya? Kita mulai dari barat, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Itu pelabuhan kita. Ada Tegal, Tanjung Emas, Cilacap. Ada Jawa Timur. Ada Tanjung Perak, Gresik, Probolinggo, Banyuwangi. Termasuk di dalamnya ada terminal kebanggaan kita Teluk Lamong, ada terminal peti kemas Surabaya yang menghandle peti kemas internasional dan domestik. Bergerak ke timur, ada Provinsi Bali, Bang. Ini sekarang kita ada di sini. Di utara ada Celukan Bawang, di selatan ada benua. Pindah ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, melalui Pelabuhan Lembar, Gilimas yang kita siapkan juga untuk kita bisa support MotoGP, Bang. Ada di situ. Mandalika. Kemudian ada Bima. Kemudian bergerak ke timur lagi, ada Nusa Tenggara Timur. Ada Kupang, ada Momere, Waingapu, Kalabahi, NDIP. Ada 2 provinsi lagi, tapi ada di Kalimantan di utara. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Jadi kita ada di 7 provinsi, 44 pelabuhan, dan 1 on progress di Labuan Bajo. Nah, kalau melihat struktur pemasukannya Pelindo 3, yang terbesar logistik atau gimana? Yang terbesar saat ini kita handling peti kemas. Peti kemas dan curah kering. Curah kering. Untuk kapal, servis kapal maksudnya? Artinya untuk airnya, untuk minyaknya, untuk apanya, listriknya gitu. Saat ini kita sedang akan menangkap downstream bisnisnya, Pak. Karena secara peraturan perundang-undangan, Pelabuhan 3 ini kan PUP, Bang. Salah satu tugas PUP adalah menyiapkan fasilitas tambat, dermaga, kolam. Juga ada di situ air bersih, listrik, termasuk bunker BBM.
Nah, jadi tadi terbesar adalah peti kemas. Ya. Berapa persen mempengaruhi biaya ini kita, pemasukan kita? Kalau secara revenue kurang lebih hampir 70-75%. Dipegang oleh logistik? Iya. Sama peti kemas tadi? Peti kemas tadi. Berapa total seluruh yang kita punya? Dari yang 44 tadi? Kurang lebih 5,9 juta lah, Bang. 5,9 juta? Iya, tius. Oke, jadi yang terbesar tetap adalah logistik dia ya? Iya, logistik. Baru kedua adalah curah gitu ya? Curah. Sebenarnya kalau kita bicara curah itu juga bicara logistik, Bang. Oh iya. Cuma kalau kita bicara fungsi dia ini ya masuk ke apa namanya peti kemas yang tadi ya? Peti kemas. Ya? Kalau kita bicara logistik ada peti kemas, curah cair, curah kering, general cargo, Bang. Oke. General cargo. Nah, sedangkan yang lain kita sedang kembangkan sekarang adalah energi dan tourism. Oke. Oh, energi dan tourism ya? Nah, itu yang related bisnis. Oke. Nah, Bang, tapi saya mau lihat lagi yang lain dulu. Ya. Tapi nanti kita mau bicara mengenai gimana posisi dan peran dari kawan-kawan Pelindo 3 dalam rencana pembentukan holdingnya Pelindo dan sebagai bagian dari klaster logistik. Siap. Tapi saya ingin lihat Siap. Siap. Kita kan tadi ngobrol nih mengenai kita akan buat subholding pelabuhan. Pelindo kan digabung semua nih. Kemudian juga Pelindo sebagai bagian dari klasternya logistik. Nah, ini untuk Pelindo sendiri, Pelindo 3 sendiri perannya di subholding Pelindo nanti ini bagaimana nih kira-kira? Terkait dengan rencana integrasi pelabuhan mulai 1, 2, 3, 4. Saya kira itu konsep yang sangat baik di mana kita harus support. Ya, kita tahu bersama bahwa kalau kita bicara data, kenapa kita harus berintegrasi? Hasil penelitian menyatakan yang menjadi faktor kenapa kita harus terintegrasi adalah biaya logistik kita hampir 23% dari GDP. GDP kita ya. Sedangkan benchmark adalah 12%. 12%. Jadi biaya logistik kita masih jauh tinggi. Sangat tinggi. Kenapa tinggi? Satu, kalau kita bicara data, unconducive government regulation. Yang kedua, low land value chain efficiency. Yang ketiga, low sea value chain untuk efisiensinya. Yang keempat adalah suboptimal performance and infrastruktur di pelabuhan. Yang keempat, supply and demand imbalance. Kita masuk yang ke nomor 4, Bang. Karena tidak optimalnya performance, kinerja, dan infrastruktur yang dengan integrasi ini pasti kita akan menyamakan semua fasilitas. Standar kita samakan, performance kita tingkatkan, dan kapasitas pasti akan naik. Jadi standarisasi terjadi semua ya? Betul, karena ada dalam satu garis komando seperti itu. Performanya naik, dan penataan infrastruktur pasti naik. Saya kira peran dari Pelabuhan 3 di sini harus meningkatkan performance. Jadi kita sudah sampaikan bahwa Pelabuhan Indonesia 3 harus melakukan performance improvement karena itu sumbangsih yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa meningkatkan performance? Satu adalah mengurangi length of stay kapal di pelabuhan. Bagaimana supaya length of stay kapal itu bisa semakin kecil? Pendek. Fasilitasnya kita perbaiki. Sekarang berapa lama kalau di Pelindo 3? Tergantung kapalnya, Bang. Sebagai contoh, dulu di Pelabuhan Tanjung Perak untuk bongkar curah kering 70.000 ton itu bisa berminggu-minggu. Tetapi infrastruktur dermaga kita siapkan, suprastruktur bongkar muatnya kita siapkan. Sekarang cuma 3 hari, Bang. Oh, 3 hari ya? Iya. Berarti kan dalam hal ini biaya kapal menurun. Kalau biaya kapal menurun, berarti secara total pasti akan. Harga pun akan di sana juga jadi turun untuk konsumennya gitu. Iya, karena kalau kita bicara logistik, biaya logistik biaya yang ditanggung oleh customer. Kalau dari sisi pelabuhannya turun, pasti akan mempengaruhi secara keseluruhan. Saya kira itu. Kemudian kita juga punya ide untuk menyiapkan Windows Connectivity, Bang. Kenapa harus Windows Connectivity? Karena kita memberikan kepastian tambat dan waktu tambat. Dengan standarisasi performance yang sama, berarti dengan kemampuan
infrastruktur dan suprastruktur yang sama juga. Sebagai contoh, dengan kita melakukan Windows connectivity antara Surabaya dan Banjarmasin, turnaround voyage, waktu kapal yang dulu hanya sekitar 4 call per bulan, sekarang bisa sampai 5 sampai 7 call. Efisiensi yang diterima 28%. 28%. Begitu juga dengan Kupang, yang biasanya turnaround voyage-nya sekitar 12 hari, sekarang bisa 10 hari. Jadi yang dulu hanya 2 kali sebulan, sekarang bisa 3 kali sebulan. Berarti penghematan di cost of product-nya. Jadi saya kira semangat integrasi ini sangat perlu kita dukung untuk bisa kita menciptakan performance yang baik untuk pelabuhan. Jadi Pelindo 3 udah siap nih ya untuk bergabung ya? Siap untuk dan juga support untuk nantinya kluster logistiknya? Iya, siap. Oke, baik teman-teman profesor muda, saya akan meninggalkan Pelindo 3 dan akan pergi ke Pelindo 4. Makasih Bang. Siap. Thank you, Bro. Salam sehat, bahagia selalu Bang. Sama-sama. Profesional muda BUMN bisa apa? Aku siap untuk berinovasi. Aku bisa melawan arus untuk kebaikan bangsa. Aku bisa membuat perubahan. Aku bisa bekerja dengan jujur dan independen. Aku bisa memajukan bangsa dengan kreativitas. Kini saatnya profesional muda BUMN dan Indonesia mempunyai wadah untuk mengasah dan bertukar pikiran agar lebih kreatif, inovatif, dan solutif. Saksikan Indonesia Muda Club, diskusi cerdas dengan para profesional muda BUMN untuk Indonesia yang lebih baik. Sedang di Makassar Newport. Ini adalah pelabuhan baru yang dibangun oleh kawan-kawan di Pelindo 4. Pelindo 4 adalah sebuah perusahaan BUMN yang bergerak menangani logistik, menangani pelayanan perkapalan, penumpang dan sebagainya, dan berada di Indonesia bagian timur. Dan kita akan lihat bagaimana kesiapan dari Pelindo 4 masuk dalam subholdingnya Pelindo dan kemudian juga masuk dalam klaster logistik. Ayo kita tanya lebih jauh sama teman-teman kita di Pelindo 4. Selamat datang Pak Arya di Pelindo 4. Ini apa nih Pak? Ini adalah syal ciri khas Pak dengan gambar Pulau Sulawesi, dan ini adalah huruf-huruf Lontara, huruf khas Sulawesi Selatan, dan ini melambangkan salah satu ikon di Sulawesi Selatan yang disebut dengan Sulapa Ampat Pak, 4 unsur yang menyusun alam. Empat menyusun alam nih? Iya. Udara, air. Iya betul sekali Pak. Iya. Kayak filosofi Chinese juga ya, Cina juga. Iya, saya rasa hampir semua mirip-mirip gitu Pak. Oke Pak, ini saya udah senang nih sampai di Pelindo 4. Bisa Bang, cerita sedikit nggak tentang Pelindo 4 nih? Iya Pak, jadi Pelindo 4 ini kami memang ditugaskan di kawasan timur Indonesia. Nah, di Sulawesi Selatan dan kawasan timur ini pada khususnya itu sangat potensi dengan sumber daya alam, pertanian, perkebunan maupun perikanannya, sehingga kegiatan
potensi untuk ekspor itu sangat tinggi, Pak. Nah, inilah yang coba kami tangkap di Pelindo 4, bagaimana kita bisa mengelaborasi ini untuk meningkatkan kapasitas yang ada untuk menunjang semua ini, Pak. Jadi Pelindo 4 ini sudah berapa lama usianya? Wah, cukup lama, Pak. Kami sekarang sudah 28 tahun, Pak, kalau dihitung sejak dibentuknya 28 tahun ya? Perum, iya. Oh, dari dulu Perum ya? Iya, dari Perum 28. Dan ini kita sudah semakin berkembang ini, Pak. Berapa luasnya, Pak? Di Makassar ini luas wilayah kami kurang lebih ada 20 hektar, Pak. Kemudian ada pengembangan area baru di Makassar Newport. Nah, Makassar Newport ini saat ini sedang dalam tahap pembangunan. Mungkin sambil jalan, Pak, kita akan perlihatkan secara view-nya dari atas untuk pelabuhan Makassar ini. Oke. Jadi ini adalah view-nya, Pak. Kalau kita lihat di sebelah sana adalah Terminal Peti Kemas Makassar. Ya. Ini gedung yang putih adalah terminal penumpang kami yang sudah direnovasi. Kemudian di sini ini adalah terminal untuk kegiatan barang-barang non peti kemas dan barang-barang curah, Pak. Oke. Sekarang pendapatan kita terbesar dari mana? Pendapatan terbesar kita saat ini masih di peti kemas, Pak. Peti kemas. Ya, kemudian urutan kedua adalah di pelayanan kapal, Pak. Oh, pelayanan kapal. Iya. Penumpang kecil ya? Penumpang kecil, Pak. Nah, ini kan Sulawesi Selatan ini kan sebagai hub-nya kita ya? Iya, Pak. Hub-nya Indonesia bagian timur. Betul, gitu. betul, ya. Nah, selama pandemi ini gimana nih pengaruhnya? Iya. Alhamdulillah kalau selama pandemi kami tetap operasi normal, Pak. Tidak ada pengurangan tenaga kerja, tapi memang ada beberapa segmen yang terpengaruh. Misalnya untuk peti kemas ini agak turun kurang lebih 5% bila kita bandingkan year on year dengan tahun 2019. Iya, kemudian untuk barang non peti kemas sekitar 4,5% juga. Yang parah itu adalah penumpang, Pak. Memang di beberapa daerah ada pembatasan perjalanan sehingga arus penumpang ini drop sampai 50%, Pak, dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi untuk kapal, kita justru tumbuh, Pak Arya. Untuk kapal ya? Iya, kapal yang kami layani dan juga masuk ke Pelindo 4 ini mengalami peningkatan sampai 8%, Pak. Nah, ini ya yang bisa nanti insya Allah kami bisa mencapai target yang sudah ditetapkan, Pak. Nah, saya mau tanya nih, ini kan pelabuhan kita yang ada dikelola oleh Pelindo 4 ini di mana aja? Kita ada di 11 provinsi, Pak. Mulai dari Kalimantan Utara, Kaltim, seluruh Sulawesi, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Itu ada 24 pelabuhan komersial, kemudian ada beberapa pelabuhan-pelabuhan yang kita kerjasama dengan Kementerian Perhubungan maupun pemerintah daerah yang kita kelola, Pak. Jadi betul-benar bahwa Makassar ini yang menghubungkan semua sampai ke Indonesia bagian timur ya? Itu yang kami upayakan agar Makassar ini menjadi hub untuk Indonesia Timur, Pak. Nah, ini kan peningkatannya ke depan sih kan prospeknya cukup besar gitu. Betul, Pak. Iya. Prospeknya cukup besar. Nah, ini kemarin katanya ada Pak Jokowi, ada program ekspor atau apa itu? Iya. Saya dengar kabar. Iya, ada pelepasan ekspor, Pak, untuk beberapa hasil pertanian. Iya. Itu akan diekspor ke beberapa negara di ASEAN dan Asia Timur, ke Cina, Thailand. Nah, potensi ekspor di Sulawesi ini sebenarnya cukup besar, Pak. Khususnya untuk hasil bumi. Nah, ini yang coba kita tangkap di Pelindo 4, Pak. Nah, dari tahun 2015 itu kami sudah meluncurkan program yang namanya Direct Call dan Direct Export. Itu merangsang supaya pelayaran mau langsung datang ke Makassar, ngambil barang, dan langsung kirim keluar. Jadi barangnya nggak muter-muter ke Jawa dulu, Pak. Nah, awalnya itu cuma 72 box yang bisa kita ekspor. Tapi sekarang, alhamdulillah, tiap bulan rata-rata udah 2000 box, Pak, yang kita ekspor langsung dari Makassar. Iya. Nah, ini keuntungannya bukan cuma untuk Pelindo 4, Pak, tapi juga untuk para pelaku ekspor di sini. Barangnya bisa dikirim lebih cepat dari Makassar langsung keluar, biaya lebih rendah, dan mereka juga bisa mendapatkan pembayaran lebih cepat dari para bayarnya di sana, Pak. Jadi nggak muter ke Jawa lagi dan sebagainya. Betul, Pak. Betul. Kita masuk ke Singapura? Sebagian besar udah nggak lagi, Pak. Udah nggak lagi juga? Iya. Jadi benar-benar ini dong ya, Makassar ini sudah sekarang ini udah ke ekspornya pun udah langsung ke China, kemana gitu betul. ya, ke Thailand atau sebagainya. Betul. Jadi nggak perlu lagi harus lewat Singapura atau Jakarta lagi. Iya. Nah, ini yang kita upayakan supaya nanti semuanya terkonsolidasi di Makassar ini, Pak. Nah, mau tanya nih, Bang, untuk efisiensi dan kita tahu ininya. Sekarang waktu tunggu yang ada di Makassar ini udah berapa lama tuh, Bang? Kalau untuk waktu tunggu kapal itu kita upayakan sangat rendah, Pak, di bawah 1 jam. Kemudian untuk dwelling time yang dulu pernah ribut, kita sudah di bawah 3 hari, Pak. Oh, 2-3 hari? Iya, 2 hari, 2,5 hari paling lama itu. Udah terjadi ya? Di Peti Kemas. Nah, ini kan menguntungkan ini ya sebenarnya. Teman-teman yang ada di pertanian, teman-teman di nelayan dan sebagainya gitu ya. Karena kan waktu tunggunya udah nggak lama lagi gitu ya. Dan selama ini mereka mungkin buang dana juga untuk nyimpan logistiknya kan. Betul, Pak. Nah, ini
apakah kita ada juga ini Bang, sistem otomatis atau manual atau gimana untuk pengangkatannya? Iya Pak, jadi untuk sekarang memang peralatan kami belum full otomatis, tapi kita support dari sisi IT-nya. Nah, jadi para pemelaku ini sudah nggak perlu repot-repot lagi datang ke kantor untuk mengurusi administrasi, lewat gadget udah bisa. Apalagi sistem kita udah terintegrasi dengan bea cukai, dengan karantina, dan juga dengan para pelayaran, sehingga mereka sangat dimudahkan untuk melakukan kegiatan administrasi di sini, Pak. Jadi kalau gitu ini ya, tetap tidak ada masalah. Artinya penurunan terjadi memang waktu pandemi, tapi masih kecil terjadi. Masih kecil, Pak. Ya. Jadi kalau kita pendapatan kita gimana dong? Kalau pendapatan, ya kita bisa masih tumbuh lah dari tahun lalu, Pak. Ini kita perkirakan sampai dengan akhir tahun 2020 ini, kita bisa survive dan bisa lebih tinggi sedikit dibandingkan tahun lalu. Masih bisa naik juga? Iya. Ini bagus juga ya, karena selama ini kita kira cuma industri telekomunikasi sama industri kesehatan yang bertumbuh, ternyata logistik kali. itu tetap tumbuh, logistik. Apapun ceritanya malah logistik semakin naik ya. Iya, betul sekali, Pak. Karena selama ini mungkin orang dia pergi baru untuk barang-barang, mungkin sekarang dia tunggu di rumah aja gitu. Betul sekali. Hanya mau memanfaatkan logistik aja. Iya, jadi mereka nggak perlu keluar-keluar dengan fasilitas e-commerce, tapi tetap kan logistiknya harus jalan, Bang. Ya. Benar. Jadi orang sekarang misalnya, dulu kan dia beli barang atau kemana ke Jakarta, betul. Kemana? Sekarang udah nggak perlu lagi di rumah aja gitu. Akhirnya mau nggak mau logistik yang main. Betul sekali. Salah satu dampak dari pandemi yang menguntungkan ya memang logistik. Gitu. Nanti kita ingin tahu lebih jauh lagi, Bang. Saya ingin tahu yang lokasi-lokasi di lapangan bisa ya. Baik, mari Bang, nanti kita ke sana. Oke. Bang, saya mau tahu nih, kapasitas logistik kita untuk seperti ini, Bang. Nah, kontainer ini berapa banyak ya? Saat ini kalau untuk Pelabuhan Makassar sendiri, jadi untuk khusus Terminal Peti Kemas Makassar dengan Makassar Newport, itu kurang lebih sudah 680.000 TEUs lebih. Oke. Nah, target kita, pengembangan kita khususnya nanti ke Makassar Newport, kalau itu sudah jadi, kita punya kapasitas tambahan sebesar 2,5 juta TEUs per tahun, Bang. 2,5 juta TEUs per tahun? Iya, itu dalam proses pengembangan. Jadi saat ini yang sudah operasional di Makassar Newport itu adalah tahap 1A. Oke. Kemudian tahap 1B sampai 1D itu dalam proses konstruksi. Nah, mudah-mudahan di akhir tahun 2022 semua selesai. Tahun 2022 jadi kita sudah mampu 2,5 juta? 2,5 juta TEUS, Pak, per tahun. Tahun 2022 ya? 2022. Nah, untuk kedepannya apa lagi? Pelabuhan mana lagi, Bang? Yang kira-kira bakal dibangun? Ya, jadi pengembangan dari kita. Nah, pengembangan dari Pelindo 4 ini selain dari Makassar Newport, kita udah ngembangin juga namanya Kendari Newport, Bang. Oke, Kendari ya. Kendari, ya, ini juga pelabuhan baru. Kita Sulawesi Tenggara. Nah, kita bangun juga mulai dari greenfield sampai sekarang sudah beroperasi itu dengan kapasitas kurang lebih 1 juta TEUs per tahun. Oke. Di luar itu di Papua juga kita kembangkan Pelabuhan Sorong. Pelabuhan Sorong juga nanti akan punya kapasitas untuk peti kemas kurang lebih 1 juta kapasitas maksimalnya. Di Sulawesi Utara ada Terminal Peti Kemas Bitung. Nah, ini kita akan kembangkan juga sampai kapasitas mencapai 2,5 juta TEUs per tahun. Akan juga sama dengan di Makassar kalau itu Bitung. Betul, iya. Karena Bitung bakal ekspor ke Asia Timur, ya. Apalagi kan pemerintah udah menetapkan Bitung ini sebagai hub untuk Indonesia Timur untuk internasional. Mudah-mudahan ini yang kita wujudkan menjadi hub di sana, Pak. Oke, jadi pengembangannya ke depan untuk Makassar dia untuk ambil timur tapi ke lokal juga. Iya. Untuk internasionalnya ambil dari Bitung juga, iya, betul sekali. Oke, jelas ya. Jadi jelas ya pengembangannya ya. Iya. Nah, selain dari itu, Bang, di Kalimantan sendiri kita juga akan kembangkan Balikpapan ya. Balikpapan karena ini akan support untuk rencana pembangunan IKT. Iya. IKN ya, IKN. Nah, IKN. Itu di Kalimantan Timur. Nah, kalau di Balikpapan nanti pengembangannya sampai sejauh mana? Balikpapan pengembangannya nanti akan menjadi salah satu pelabuhan peti kemas juga, kapasitas kurang lebih sampai 1 juta TEUs juga per tahun. Tapi itu untuk lokal aja? Untuk lokal, untuk supporting ke Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Bitung nanti untuk kegiatan ekspornya. Oke, nah ini Bang, kan kita punya rencana nih, ada subholding. Betul. Pelindo ini kan di subholding kan. Ini gimana nih kesiapan dari kawan-kawan dari Pelindo 4 terhadap subholding ini? Dan mengambil perannya di mana? Kalau untuk subholding ini sebenarnya kan banyak aspek yang harus kita samakan ya dengan sesama Pelindo. Baik dari sisi SDM-nya, keuangannya, operasional. Nah, salah satu quick win yang sudah kita sepakati dengan Pelindo 1, 2, 3, 4 itu adalah untuk peti kemas. Ini menjadi salah satu andalan kita.
Makanya sekarang kami bekerja sama dengan Pelindo II dan juga PMLI, anak perusahaan Pelindo II, itu sedang melakukan standarisasi proses bisnis peti kemas dan transformasi peti kemas di Makassar Newport. Nah, ini nanti yang menjadi cikal bakal untuk Quick Win Holding di Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Oke, jadi standarisasi logistik itu ya? Iya, betul. Servis pelayanannya logistik ya? Iya, jadi kalau ini sudah sama, makanya nanti menjadi subholding peti kemas itu sudah nggak masalah lagi. Iya. Nah, ini makin menarik. Nah, Bang, kita kan tahu juga bahwa ini akan masuk ke klaster logistik. Iya. Ya, klaster logistik artinya seperti di BGR gitu ya. Nanti ada Jakarta Lloyd untuk bawa barangnya, gitu ya. Habis itu nanti ada PT Pos juga, mungkin sampai ke level-level masyarakat, gitu ya. Nah, ini hubungannya gimana nih? Sama ASDP juga untuk di sungainya, gitu ya. Nah, udah mulai terbangun nggak nih? Kalau selama ini sudah mulai terbangun, Bang. Jadi kita dengan beberapa BUMN itu sudah punya sinergi yang cukup bagus. Dengan ASDP di beberapa lokasi memang pelabuhan kita berhimpitan dan ini sudah ada sinergi untuk kegiatan operasionalnya. Dengan PT Pelni kita sama-sama membangun terminal penumpang. PT Pelni menyiapkan departure control system sehingga nanti sistemnya kayak di bandara seperti itu. Demikian juga untuk rekan-rekan kami yang bergerak di bidang pergudangan itu kami menjamin BGR ya. Iya, BGR itu sudah koordinasi dan sinergi dengan kami semua. Ini mungkin akan terbangun supply chain kalau gitu kan? Iya, siap. Supply chain akan terbangun kan enggak? Iya. Jadi antara misalnya yang dapat order adalah BGR, tapi semua udah terkoneksasi sampai ke pengantaran ke lokasinya. Baik di ASDP, di Pelindo, di Pelni, apa semua? Iya, jadi integrasinya nanti adalah dengan melalui sistem juga. Apalagi kan sekarang pemerintah sedang membangun National Logistic Ecosystem. Nah, itu yang akan mensupport semua. Sehingga koneksi antara para pelaku di bidang logistik ini sudah menjadi sangat seamless, paperless, dan kita semua bisa bekerja dengan sangat baik. Dan ujung-ujungnya nanti efisiensi ya, waktu? Iya, efisiensi, waktu, dan ujungnya adalah biaya logistik yang bisa kita akan turun. Iya. Pasti. Nah, ini mungkin malah bisa memperkuat ini ya, tol lautnya Pak Jokowi itu. Betul sekali, Bang. Iya kan? Iya. Karena udah dulu kan terpisah-pisah, sendiri-sendiri, silo-silo gitu kan? Betul. Kalau ini kan satu kesatuan sistem dibangun supply chain, sehingga bisa dihitung. Ketika diambil itu bisa dihitung langsung waktunya berapa lama. Betul, berapa lama dan berapa biaya yang dibutuhkan sampai ke penerima. Di ujungnya. Oke. Iya. Ini jadi harapan besar terhadap logistik Indonesia lah ya ke depannya ini ya. Targetnya Bang udah mulai kapan nih? Mulai terjadi nih? Kalau target untuk kegiatan subholding ini kita targetkan di tahun ini sudah jalan, Bang. Iya. Karena saat ini proses untuk standarisasi sudah berjalan, kemudian administrasi kajian sudah selesai dilaksanakan, dan kami sudah menyiapkan konsultan yang akan mendampingi kami dalam proses penyatuan ini. Oke, Bang. Saya pengen lagi lelekan ya. Siap, Pak. Ya, Pak Arya. Jadi ini kita masuk ke command center di Makassar Newport. Ini nanti akan menjadi salah satu ikon Pelindo 4 dengan kapasitas yang cukup besar, 2,5 juta teus. MNP Makassar Newport. Iya. Nanti kita akan menggunakan teknologi yang maju juga di sini, otomasi untuk sistem peralatan bongkar muatnya dan juga dengan teknologi yang mengarah ke green port, Pak Arya. Jadi nanti ini sudah berjalan ya sekarang ya? Iya, ini saat ini sudah berjalan. Ini adalah tahap 1A. Berapa kapasitas nih? Kapasitas untuk dermaga 320 meter. Ada lapangan penumpukan 16 hektar dengan kapasitas kurang lebih 500.000 teus per tahun. Ya, nantinya menuju ke 2,5 juta. Nah, saat ini sudah otomatis atau otomatis atau gimana? Belum, ini masih manual, tapi teknologi untuk peralatannya kita sudah menggunakan elektrifikasi. Jadi kita sudah mengurangi emisi karbon di Makassar Newport ini, Pak. Oh, ini besarannya ya? Iya, ini gambaran bersaing. Ini Makassar. Ini Makassar Newport yang baru. Ini yang sekarang dalam proses konstruksi, Pak. Tahap 1B, 1C, sampai 1D. 1A yang mana? 1A yang ini. Ini 1B, 1C, 1D nanti di belakang sini. Oh, jadi muter gitu ya? Iya. Nanti panjang keseluruhan ini akan 1000 meter dermaganya. Ada tambahan lagi 600 meter di sini. Jadi nanti ini tetap kedalamannya berapa nih? Kedalaman 16 meter, Pak. Sangat ideal untuk kapal-kapal pos Panamax ini. Ada rencana pengembangan lagi nanti? Ada. Jadi kalau ini nanti sudah mendekati peak, kita akan bangun tahap kedua di sini. Ini kapasitas juga sekitar 1,5 juta teus.
kedalaman di sini akan lebih dalam lagi, ini 20 meter. 20 meter? Iya. Oh, jadi bisa kapasitas lebih besar lagi? Lebih besar lagi. Lebih besar lagi ya? Jadi nah, tahap multimate yang ketiga nanti di sini Pak yang menarik. Jadi area ini sudah kita masukkan dalam rencana pengembangan, ini akan menjadi kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan. Oh, di kawasan bakal direklamasi lagi? Bakal direklamasi kurang lebih 1.000 hektar di sini. Oh, 1.000 hektar ya? Iya, area ini perizinannya sudah kita selesaikan. Ya. Kalau memang nanti ada yang berminat untuk bekerja sama dengan kami, karena kami bukan ahli di bidang kawasan ya, tapi area ini sudah kita siapkan untuk pembangunannya. Oh, ini yang tadi ini belum ada jalan tol tapi ya? Ya, ini yang menjadi salah satu kendala kami karena ini masih jalan umum, kondisinya cukup parah karena banyak pemukiman dan pasar. Nah, ini sekarang yang direncanakan ada sodetan untuk connect ke jalan tol. Oh, ini IKI ya? Iya, IKI Pak. Tetangga kami IKI. Tetangga IKI. Nanti juga ada akses kereta api Pak Arya, yang dari Makassar Parepare akan masuk juga ke sini. Oh, yang Makassar Parepare ya? Iya, jadi nanti ini ya, jadi banyak juga ya jalan tol. Iya, ada kereta api juga. Oh iya, kalau itu memang bakal makin naik yang dibutuhkan kapasitasnya kan? Siapa? Sebagai hubnya, ini sebagian timur udah sangat siap kalau gitu kita. Sangat siap Pak. Baik planningnya maupun dalam ini proses pembangunan sekarang ini ya? Iya. Oke Pak, makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Arya atas kunjungannya. Iya. Kita sudah mengunjungi Pelindo 1 di Medan, Pelindo 2 ada di Jakarta, kemudian Pelindo 3 ada di Benoa Bali, walaupun pusatnya ada di Surabaya, kemudian Pelindo 4 di Makassar. Kita juga sudah tahu bagaimana kekuatan masing-masing Pelindo ini, jangkauan layanan mereka hampir ke seluruh pelosok Nusantara. Cita-cita Presiden kita, Pak Jokowi, untuk membuat tol laut itu akan semakin cepat terlaksana ketika ide besar membangun sebuah kekuatan menyatukan Pelindo 1, 2, 3, dan 4 dalam sebuah perusahaan. Penggabungan ini akan menggabungkan aset, penggabungan ini akan menggabungkan yang namanya juga standar operasional. Nantinya ketika ada perpindahan barang dari Medan mau sampai ke Papua, itu sudah dalam satu sistem. Yang kita tahu selama ini bergerak sendiri-sendiri, pindah pelabuhan, bisa pindah sistem. Sehingga banyak keterlambatan dan banyak prosedural yang harus dilalui hanya oleh satu barang atau satu kontainer. Sehingga kita harapkan kekuatan dari keempat ini, ide besar untuk menggabungkan Pelindo ini, sehingga kekuatan Pelindo ini bisa membantu logistik kita ke depannya dan bisa lebih cepat sampai kepada masyarakat Indonesia dimanapun berada, bisa lebih murah, lebih efisien, dan lebih efektif. Inilah yang kita harapkan dari mergernya Pelindo ini. Di samping itu, tidak hanya bergerak dalam logistik, untuk hal-hal lain pun nantinya Pelindo akan bisa mensupport, baik itu arus penumpang dan arus-arus yang lain yang memang ditujukan untuk membangun Indonesia. Nah, profesional muda, masih banyak lagi industri-industri yang lain yang nantinya akan mengalami yang namanya transformasi BUMN. Baik itu dalam bentuk penggabungan, baik dalam bentuk supply chain maupun aksi-aksi korporasi lainnya yang sedang dipersiapkan oleh Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan dari Pak Erick Thohir. Dan semuanya ditujukan dalam satu visi, dalam satu misi yang menjadikan Indonesia maju sesuai dengan visinya Presiden Pak Jokowi. Dan profesional muda, kita akan masuk lagi ke episode berikutnya dan saksikan bagaimana hebatnya BUMN kita. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.